wali di atas gunung sekitar daerah Mekah. 40 wali ini tersebar ke seluruh pelosok dunia, dan setiap tahun mereka memang berkumpul di atas bukit itu. Di antara mereka ada wali yang datang dengan cara terbang, naik sajadah seperti Aladin, dan ada pula yang muncul dari bumi. Ada pula wali lain yang datang dengan naik burung. Begitu pula dengan yang swing, bisa langsung sampai ke lokasi gunung berbukit itu. Acara tahunan ini dipimpin langsung oleh rajanya para wali yang setiap masa hanya satu orang di seluruh jagat semesta ini. Ketika para wali sudah berkumpul di atas bukit itu, mulailah terdengar dentuman-dentuman dan lantunan zikir yang terpancar dari hati mereka. Di atas bukit itu pula, para malaikat berwujud awan ikut menyemarakkan acara reuni tahunan itu, lengkap dengan hembusan angin sepoi-sepoi berlanturkan takbir, tahmid, dan tahlil. Tampak dari kejauhan, di bawah bukit, ada orang yang nampak tidak terlalu tua, sedang tertatih-tatih dan sangat kesulitan ketika hendak menaiki bukit. Ini berbeda dengan wali-wali yang datang sebelumnya. Seorang tua ini tampak sungguh sangat kesulitan mencapai titik bukit tujuan. Dengan tongkatnya, dia berusaha melewati bebatuan yang terjal dan berliku. Kadang harus berhenti sebentar untuk mengatur pernafasannya, lalu beranjak menaiki bukit lagi. Setelah sampai di puncak, gemuruh nafas orang tua ini makin nampak tersengal kecapekan. Pakaiannya biasa, yakni jubah putih kecoklatan dan nampak agak kotor. Walaupun kelelahan, wajahnya selalu tersenyum. Dari wajahnya bisa dikatakan orang ini tidak gampang lian, tawadhu dan sopan. Para wali yang sedang berkumpul pun menghentikan aktivitas setelah melihat kedatangan orang tua ini. Suasana tiba-tiba hening. Satu persatu para wali menyelami orang ini dengan penuh hormat dan ta'zim. Ahlan wa sahlan ya Habiballah ya Sultanul Aulia, ucap mereka. Ternyata orang yang tampak biasa sekali ini adalah rajanya para wali. Keramat dan kesaktiannya seakan tidak ada sama sekali, tak nampak sebagai raja. Tolong panggilkan Paidi. Are Indonesia itu suruh ke sini, ucap sang Sultanul Aulia kepada para wali. Di sela-sela kerumunan para wali, muncullah seorang pemuda dengan jas layaknya tentara dan peci hitam yang agak tinggi. Dari wajahnya terlihat kalau Paidi ini pemuda yang kocak. Sambil cengar-cengir, pemuda ini mendekati sang Sultanul Aulia dan mencium tangannya. Setelah wali Paidi ini menghadap, sang Sultanul Aulia berkata kepadanya, "Paidi, sini, aku minta rokoknya, dan tolong sekalian masak air, buatkan kopi." Hehehe, ternyata wali yang kemana-mana membawa rokok dan kopi hanya wali dari Indonesia. Sehabis dari pertemuan di Mekah, wali Paidi kembali lagi ke Indonesia. Ia ingin mencoba ilmu yang baru saja didapat dari temannya yang juga seorang wali dari India, namanya Nasir Khan. Ilmu itu disebut sebagai ilmu melipat bumi. Teman wali Paidi ini memang terkenal sakti. Seluruh biksu di India tidak dapat menandingi kesaktiannya. Bahkan biksu dari Tibet banyak yang masuk Islam setelah kalah bertarung dengan Nasir Khan ini. Ketika berangkat ke Mekah, wali Paidi nunut temannya dari India ini. Wali Paidi hanya disuruh menggandeng tangannya. Lalu tiba-tiba, sling, Paidi dan temannya yaitu Nasir Khan sudah berada di Mekah, di atas bukit tempat pertemuan rutin itu. Dan karena kasihan, wali Nasir Khan ini mengijazahkan ilmu melipat bumi kepada wali Paidi, supaya di acara pertemuan-pertemuan yang akan datang dia tidak repot mencari tebengan lagi. Wali Paidi mencoba memejamkan matanya, dan mulutnya mulai komat kamit membaca doa-doa khusus. Tiba-tiba tubuh wali Paidi terasa dingin. Bumi yang didudukinya terasa seperti es. Wali Paidi membuka matanya, dan tampak di depannya sebuah bukit yang tertutup es. Lalu dia melihat ke bawah. Ternyata bumi yang didudukinya juga terbuat dari es. Di manakah aku ini? Batin wali Paidi. Wali Paidi berdiri, melihat sekelilingnya. Semuanya tampak putih tertutup salju. Wali Paidi kemudian berjalan mengitari tempat yang belum pernah dilihat selama hidupnya. Sepi, tiada orang sama sekali. Lamat-lamat wali Paidi mendengar ada orang yang bersenandung membaca selawat. Dengan perlahan wali Paidi mengikuti asal suara senandung selawat tersebut, dan tampaklah di depannya seekor beruang putih membungkuk di tepi sungai mencari makanan ikan segar. Masya Allah, ternyata yang bersenandung itu bukan manusia, tapi beruang putih itu. Wali Paidi berhenti. Beruang putih itu menoleh kepada wali Paidi dan berkata kepadanya,
"Assalamualaikum," ucap beruang itu. "Waalaikumsalam," jawab Wali Paidi dengan penuh perasaan, kaget dan heran. "Kamu Wali Paidi ya? Aku tadi dapat kabar kalau nanti ada orang yang kesasar ke sini. Namanya Wali Paidi," terang beruang itu. Setelah memakan ikan yang baru didapat, sang beruang putih itu melanjutkan dan berkata lagi, "Kamu jangan khawatir, memang sudah biasa. Orang belajar itu tidak bisa langsung menguasai ilmu yang baru didapatnya. Cobalah sekali lagi," kata beruang tersebut, lalu pergi meninggalkan Wali Paidi. Wali Paidi diam 1000 bahasa. Ia mendongak ke atas, melihat posisi matahari. Ternyata dia kesasar ke kutub selatan dan bertemu dengan beruang putih yang bisa bicara, berselawat dan zikir saat dia bekerja mencari ikan segar untuk dimakan. Dan setelah salat sunat 2 rakaat, Wali Paidi pun mulai merapal doanya kembali. Dan seling, entah sampai mana lagi dia selanjutnya. Setelah membaca doa, memejamkan mata, Wali Paidi kembali membuka mata. Dan betapa kaget, di sekelilingnya tiba-tiba banyak orang berlarian memakai baju gamis selutut serta bersorban. Tampak di tangan mereka senjata. Terdengar suara bising peluru berseliweran. Hasan al-Basri, wafatnya Imam Syafi'i Ibnul Arabi. "Aduh, kesasar lagi aku ini. Tadi ke kutub selatan, sekarang kesasar lagi ke Afghanistan. Kok tak kesasar ke Hollywood saja sih?" Wali Paidi mengamati salah satu pasukan yang semuanya berjenggot panjang. Ia tersenyum sendiri melihat jenggot mereka. Di negara yang dikuasai Taliban ini, polisi memang tidak melakukan operasi helm, tapi jenggot. Jika ada laki-laki yang tidak berjenggot, maka kena tilang. Wali Paidi berdiri berjalan mencari tempat yang agak sepi. Ia tidak suka dengan peperangan, dan karena itulah dia langsung memutuskan pergi saja. Setelah menemukan tempat sepi, Wali Paidi mulai merapal doa-doa ilmu melipat buminya lagi. Perlahan Wali Paidi membuka matanya. Tampak di depannya sebuah rumah yang terbuat dari kayu, layaknya rumah para transmigran di luar Pulau Jawa. Tak lama kemudian keluar seorang tua berpeci putih dengan baju takwa dan bersarung, melambaikan tangan, memanggilnya. Wali Paidi teringat dengan orang tua satu ini. Beliau adalah Habib Ali Al-Habsyi dari Pahang, Johor, Malaysia, yang kemarin juga ikut pertemuan di Mekah. Dan Masya Allah, ternyata aku masih kesasar lagi, batin Wali Paidi. Ia melangkahkan kaki mendekati Habib Ali Al-Habsyi. Wali Paidi teringat beberapa tahun yang lalu ketika Said Maliki dari Mekah mau berkunjung ke Nadlem Habib Ali ini. Ceritanya, dalam perjalanan ke Malaysia kala itu, Said Muhammad Al-Maliki tiba-tiba kangen berat dan sangat terhadap datuknya, baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah sampai di depan Nadlem, Habib Ali hanya menyuruh masuk Said Maliki, sedangkan rombongan yang lain disuruh menunggu di luar. Beberapa menit kemudian, Said Maliki keluar berurai air mata. Said Maliki menangis terseduh-seduh. "Sudah terobati kangenku," ucap Said Maliki di tengah air mata tangisan rindu yang belum usai. Ternyata, ketika Said Maliki masuk ke Nadlem Habib Ali itu, beliau dipertemukan oleh Habib Ali dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan subhanallah, "Mari masuk nak, jangan melamun saja," ucap Habib Ali. "Inggih mbah," jawab Wali Paidi, lalu melangkah mendekati Habib Ali. Setelah mencium tangan beliau, Wali Paidi masuk ke Nadlem. "Kamu memang tidak bakat dengan ilmu melipat bumi itu nak Paidi. Jadi nanti tidak usah dicoba lagi. Kamu naik pesawat saja dari sini ke Indonesia," kata Habib Ali. "Inggih mbah. Siapa tahu nanti ketika kamu naik pesawat bertemu dengan Mulan Jamila yang kamu gondrungi itu," goda Habib Ali. Hahaha, Wali Paidi hanya bisa tertawa mendengarnya. Setelah makan bersama, Wali Paidi pun pamit pulang. Habib Ali menepuk-nepuk pundak Wali Paidi, mengantarnya keluar dari Nadlem. "Ingat perintah Sultan nak Paidi. Setelah sampai ke rumah, segeralah ke Gunung Arjuna untuk berkhawat di sana." "Inggih bah." Wali Paidi beranjak pergi ke bandara naik pesawat menuju pulang ke Indonesia. Setelah beberapa hari di Indonesia, Wali Paidi ini berencana melakukan suluk nyepi ke gua di Gunung Arjuna sesuai perintah Sang Sultanul Aulia. Wali Paidi mulai berkemas untuk berangkat ke Gunung Arjuna. Berpres-pres rokok sudah disiapkan, mulai ji samsu, gudang garam dan jarum sudah lengkap. Tidak ketinggalan kopi 1 black juga dibawanya. Setelah sampai di kaki Gunung Arjuna, Wali Paidi mulai mendaki mencari gua yang dimaksud oleh Sang Sultanul Aulia. Pada hari yang ke-7 sejak pendakian, Wali Paidi akhirnya menemukan gua tersebut. Gua itu mulutnya kecil, tertutup ilalang, tapi di dalamnya luas.
Di pojok kiri ada sumber mata air dan di pojok kanan ada batu yang menyerupai meja yang kemungkinan oleh yang punya gua ini dulu dipakai untuk sholat. Wali Paidi menaruh barang bawaannya di sebelah batu yang mirip meja tersebut dan pergi menuju mata air untuk mandi dan berwudu. Ketika mandi, hati Wali Paidi ini dengan sendirinya berzikir dengan cepat dan otomatis. Pengetahuan ruhani Wali Paidi semakin bertambah. Hatinya berbunga-bunga tanpa dapat ia cegah. Nur bisorahnya semakin terang benderang. Setelah berwudu, Wali Paidi melakukan sholat di atas batu yang mirip meja itu. Beratus-ratus rakaat tanpa terasa telah berlalu, dan Wali Paidi baru sadar ketika terdengar ayam berkokok. Wali Paidi pun turun dari batu menuju tempat perbekalannya untuk membuat kopi dan duduk santai sambil merokok. Panci sudah dikeluarkan dan rokok di Samsu, refill sudah disiapkan. Tapi alangkah kagetnya, Wali Paidi ini ketika mencari korek tidak ada. Ia keluarkan semua isi tasnya, tetapi tetap saja korek tidak ditemukan. Waduh, ciloko iki, Wali Paidi bergumam sendiri. Dia melihat kopi satu black yang aromanya begitu harum dan berpres-pres rokok berbagai merek tergeletak di samping kopi. Wes muspro kabeh iki, kok bisa koreknya nggak ke bawah, kata Wali Paidi mulai kesal. 1-2 hari dilalui Wali Paidi ini tanpa kopi dan rokok. Dan pada hari yang ketiga, Wali Paidi mulai tidak tahan. Hatinya semeblak ketika melihat kopi dan rokok yang terkulai tak berguna. Wali Paidi mulai membaca hizib. Semua hizib ia kerahkan. Dan setelah membaca Asy-Syafa' 3 kali, Wali Paidi ini mengusapkan telapak tangannya pada matanya. Dan biar seluruh alam jin dan makhluk halus lainnya tampak sangat jelas. Terlihat oleh Wali Paidi segerombolan jin di luar gua sebelah kiri, kira-kira 10 meter dari mulut gua. Wali Paidi mendatangi bangsa jin yang terdekat dengan gua tersebut. Gerombolan jin yang melihat Wali Paidi datang tampak ketakutan. Ada yang punya korek api? Tanya Wali Paidi kepada bangsa jin. Kami tidak punya, jawab mereka. Wali Paidi langsung mengobrak-abrik tempat para jin tersebut. Para jin tersebut lari tunggang lunggang dan banyak sekali yang terluka. Selanjutnya, setiap tempat yang ada jin ditatangi oleh Wali Paidi ini. Dan kalau ditanya jawabannya tidak punya korek, maka Wali Paidi ini langsung mengobrak-abrik tempat tersebut. Gemparlah seluruh bangsa jin di Gunung Arjuna melihat sepak terjang Wali Paidi ini. Seluruh desa dan kota dari kerajaan jin di Gunung Arjuna ini telah diobrak-abrik oleh Wali Paidi. Nama Wali Paidi menjadi terkenal menjadi momok yang menakutkan di kalangan bangsa jin. Dan akhirnya tibalah Wali Paidi ini di pusat kerajaan bangsa jin. Ketika sampai di gerbang kerajaan, Wali Paidi disambut oleh 2 prajurit yang memang oleh raja mereka diperintahkan untuk menyambut Wali Paidi dan mengantarkan kepadanya. Tampak wajah-wajah yang ketakutan di wajah prajurit ini melihat Wali Paidi. Dengan suara tergagap-gagap, prajurit ini mempersilahkan kepada Wali Paidi untuk masuk istana dan menemui raja mereka. Dalam istana, Raja Jin yang bernama Ismoyo ini sudah menunggu kedatangan Wali Paidi. Setelah Wali Paidi masuk istana, Raja Ismoyo ini langsung turun dari singgasana menyambut langsung Wali Paidi dan mempersilahkan Wali Paidi untuk duduk di sampingnya. Dengan agak takut, Raja Ismoyo ini bertanya, "Hamba dengar Tuan Wali telah membuat geger kerajaan hamba. Tuan telah mengobrak-abrik seluruh wilayah kerajaan tanpa ada yang sanggup melawan Tuan. Apakah gerangan yang Tuan cari sehingga Tuan murka begini? Mungkin hamba bisa membantu." Wali Paidi menjawab, "Aku mencari korek. Apakah ada yang punya?" Seluruh prajurit tegak menunggu jawaban raja mereka. Senjata pedang dan tombak sudah mereka pegang dengan erat, bersiap kalau-kalau ada hal yang tidak diinginkan. Seluruh prajurit tegang menunggu jawaban raja mereka. Senjata pedang dan tombak sudah mereka pegang dengan erat, bersiap kalau-kalau ada hal yang tidak diinginkan. Keringat yang berbau kemenyan keluar dari pori-pori prajurit Raja Jin, yakni Raja Ismoyo. Suasana tegang masih sangat terasa. Saking tegangnya, ada prajurit yang terkencing-kencing di celana. "Tuan Wali, buat apakah korek tersebut kalau hamba boleh tahu?" tanya Raja Ismoyo. "Buat menyalakan ini dan membuat ini," jawab Wali Paidi sambil menunjukkan rokok dan kopinya. "Hanya untuk itu?" tanya Raja Ismoyo yang heran. "Iya, hanya untuk ini," jawab Wali Paidi singkat. Raja Ismoyo membatin dalam hati, "Wali ini aneh. Masa hanya gara-gara pingin merokok dan ngopi saja dia telah menghancurkan kerajaanku? Dasar Wali Semprul." "Namaku Paidi, bukan Wali Semprul," sahut Wali Paidi. "Ah,
Maaf Tuan, ternyata Tuan bisa membaca isi hati hamba. Raja Ismoyo mulai takut dan heran. Terus, gimana? Sampaian punya korek apa tidak? Tanya Wali Pedi lagi. Kalau hanya untuk menyalakan itu, pakai ini aja Tuan, jawab Raja Ismoyo sambil menjulurkan jari telunjuknya yang tiba-tiba bisa mengeluarkan api. Masya Allah, kalian kan memang terbuat dari api. Maaf, aku baru ingat. Jawab Wali Pedi sambil cengengesan. Wali Pedi mendekati Raja Ismoyo, mengeluarkan sebatang rokok di samsu refillnya dan mulai menghisap rokoknya. Hu Allah, begitulah yang terdengar ketika Wali Pedi merokok. Selanjutnya Raja Ismoyo memanggil panglimanya dan berkata kepadanya, buatkan kopi buat Tuan Wali ini. Perintah Raja Ismoyo sambil mengambil kopi dari Wali Pedi dan menyerahkan kepada panglimanya. Jangan manis-manis ya, Wali Pedi berpesan. Kerajaan Raja Ismoyo ini terkenal angker dan ditakuti bangsa jin dan manusia. Sekarang berubah bagaikan warung kopi pinggir jalan gara-gara Wali Pedi. Sampaian tidak merokok? Tanya Wali Pedi. Tidak, jawab sang raja. Apakah sampaian jin Muhammadiyah? Tanya Wali Pedi lagi. Saya tidak mengerti maksud Tuan, jawab Raja Ismoyo yang heran. Maaf, agama sampaian apa? Tanya Wali Pedi. Saya tidak beragama, jawab Raja Ismoyo. Oh begitu, gumam Wali Pedi. Keduanya pun lalu terdiam agak lama. Maaf Tuan, wirid apa yang Tuan baca sehingga Tuan tidak bisa dikalahkan oleh para prajurit saya? Tanya Raja Ismoyo yang penasaran. Hizib dan solawat, jawab Wali Pedi. Maukah Tuan mengajarkan kepada saya? Pinta Raja Ismoyo. Iya boleh, tapi sampean harus masuk Islam dulu, jawab Wali Pedi. Lalu Raja Ismoyo memanggil panglimanya, memerintahkan kepadanya untuk mengumpulkan seluruh rakyat dan semua prajuritnya. Dalam sekejap, balai agung istana ramai dipenuhi prajurit dan rakyat, bahkan sampai melubur keluar istana. Selanjutnya Raja Ismoyo bersimpuh di kaki Wali Pedi yang diikuti oleh seluruh rakyatnya. Kami dengan sukarela siap masuk Islam, mengikuti agama Tuan, kata Raja Ismoyo kepada Wali Pedi. Baiklah, ikuti apa yang aku ucapkan, kata Wali Pedi. Dengan suara yang sangat berwibawa, Wali Pedi mengucapkan 2 kalimat syahadat yang diikuti seluruh bangsa jin kerajaan Raja Ismoyo. Ucapan syahadat para bangsa jin ini menggema ke seluruh gunung Arjuna. Bahkan seluruh hewan di gunung Arjuna berhenti sejenak, tidak ada yang bersuara mendengarkan ucapan syahadat ini. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Wali Pedi mengajarkan pada mereka apa itu Islam dan menjabarkan arti iman secara singkat. Selanjutnya, Wali Pedi tinggal di istana Raja Ismoyo guna mengajari mereka cara sholat, cara berzikir, dan lain sebagainya. Setelah beberapa minggu tinggal di istana, Wali Pedi akhirnya mohon pamit kepada Raja Ismoyo. Kami masih butuh pencerahan dari Tuan. Sudilah kiranya Tuan tetap di sini beberapa hari lagi, pinta Raja Ismoyo kepada Wali Pedi. Jangan khawatir, kelak aku akan datang lagi kemari, kata Wali Pedi. Dan dengan tersenyum, Wali Pedi mendekati Raja Ismoyo dan memegang dada Raja Ismoyo sambil berkata, ajaklah hatimu untuk zikir terus-menerus. Ucapkanlah Allah, Allah secara berkesinambungan. Dalam keadaan apapun, teruslah berzikir dan berusahalah selalu dalam keadaan punya wudhu. Andai Allah mencabut nyawamu, kamu dalam keadaan suci. Terima kasih Tuan, pesan Tuan akan kami laksanakan, jawab Raja Ismoyo dengan ta'zim. Kalau hatimu sudah berzikir, maka Allah sendiri yang akan membimbingmu, kata Wali Pedi. Apakah kami akan menjadi wali kalau hati kami sudah bisa berzikir sendiri? Tanya Raja Ismoyo. Hahaha, jangan sekali-kali punya niat ingin menjadi wali, karena keinginan itu termasuk nafsu. Berzikirlah karena Allah, jangan ada niatan yang lain, jelas Wali Pedi.